Jannatu addi yadkhulunaha. Nanti di hari kiamat kata Allah, ada orang-orang yang aku mintakan cepat masuk surga. Jangan sibuk saat hisab, cepat masuk surga. Padahal suasana hisab itu begitu mencegangkan, sampai orang-orang itu berusaha minta syafaat, gelisah, gemuruh. Tapi ada satu keluarga besar yang kata Allah langsung masuk surga. Yang hebatnya, surga kan 8 pintu, 8 tingkatan. Itu diminta masuk lewat tengah-tengah, di tempat yang paling indah tamannya, lalu diperintahkan gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah menyiapkan engkau menjadi pemimpin keluargamu pada saat ini. Wa dzurriyyatihim, gandeng keluargamu di belakang, pasanganmu, keluargamu. Perhatikan kalimatnya. Begitu dia mulai masuk, diperintahkan malaikat oleh Allah, malaikat semua berdiri di setiap depan pintu surga yang dijaga dan ucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Maka malaikat masuk dan berdiri di setiap pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabaratum. Ucapan selamatnya, selamat keluarga besar karena Anda telah sabar meniti jalan ke sini saat di dunia. Sabar. Saat turun ayat ini dibaca oleh sahabat. Di antara yang baca dengan sempurna itu paman Nabi SAW. Beliau seorang pedagang, beliau pekerjaannya sibuk, kadang juga merantau, walaupun sesekali masih ikut kajian Nabi. Tapi kalau saya boleh cuma hafal 200, anak saya mesti lebih dari saya. Bapaknya nggak hafal Quran, anaknya mesti hafal. Bapaknya mungkin bukan ahli fiqih, tapi satu di antara anak saya mesti menjadi ahli fiqih. Maka disiapkanlah Abdullah kecil ini yang usianya dari sejak dini 2 tahun, 3 tahun disimpan di majlis Nabi. Ketika anak ini dari kecil disimpan di majlis Nabi, tumbuhlah cintanya pada Rasulullah SAW. Kemana-mana ikut Nabi, penasaran dengan Nabi. Di antara saking penasarannya, beliau ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi sebagai persiapan subuh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik. Saking cintanya dengan Nabi. Dan kelak nanti ketika Nabi meninggal, bapaknya Abbas tadi, bapaknya Abdullah hafal hadis 200, anaknya hafal 2000 hadis. Di antara hadis yang beliau hafalkan adalah apa yang akan saya bacakan ini. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Ibnu Abbas. Ini tolong catat baik-baik ya. Ini rumus dalam hadis. Kalau Bapak Ibu teliti baca hadis, kalau ada jasa ayah kepada anak dalam mendidik, itu nama anak nggak pernah disebutkan dalam riwayat hadisnya. Yang disebutkan bapaknya. Pernah dengar Ibnu Umar? Pernah dengar Ibnu Abbas tadi? Yang kita tahu kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nama aslinya siapa? Ibnu itu anak laki-laki, Umar anak laki-lakinya Umar. Ibnu Abbas anak laki-lakinya Abbas. Nama anaknya nggak disebut, Abdullah nggak disebut. Kenapa? Untuk memberikan petunjuk pada umat di masa depan. Nih, ini seorang bapak hebat, seorang ibu hebat, bisa mendidik anaknya sampai sukses. Kalau anak sukses, bapak ibunya ikut dalam namanya. Bukan cuma pahalanya, tapi namanya pun akan dikenang. Ada anak pesantren hafal Quran, ngimami subuh misal di Masjid Al-Musabbihin, bacaannya bagus. Yang ditanya pertama kali, anak siapa tuh? Anak siapa? Maka kalau bapak ibu ingin dikenang, jadi orang hebat, melintasi zaman, bukan cuma saat ini, 10 tahun ke depan masih orang tahu, 20 tahun ke depan masih orang tahu. Di akhirat namanya diviralkan oleh Allah, panggil lewat malaikat. Apa yang harus disiapkan? Investasikan satu di antara anak itu menjadi anak yang baik yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.